Halo pemirsa Kitab Mawas Diri. Untuk video kali ini saya akan menyampaikan satu cerita sejarah yang mesti tidak kalah menarik untuk diulas dan dibahas secara lugas. Tanpa berlama-lama, inilah judul ceritanya. Bubat. Sisi gelap hubungan kerajaan Majapahit Hindu dengan kerajaan Sunda. Cerita ini bertujuan untuk mengeksplorasi tentang peristiwa Bubat dan mengetahui bagaimana hubungan Sunda Jawa setelah perang Bubat tersebut berdasarkan informasi dari naskah sejarah tradisional. Cerita ini dianggap penting karena peristiwa Bubat yang sudah berlalu lebih 7 abad sejak peristiwa tersebut terjadi. Namun, dampak dari peristiwa tersebut masih menjadi ingatan umum. Kolektif memori masyarakat Sunda dan penggambaran tentang peristiwa Bubat tersebut sudah menjadi cerita yang diwariskan secara turun-temurun. Overall living. Babakan sejarah dalam urutan kronologi di Indonesia bisa dibagi ke dalam beberapa babakan sejarah, yaitu periode pertama masa Hindu-Buddha, periode kedua masa kerajaan Islam, periode ketiga masa pendudukan Hindia Belanda, periode keempat masa pendudukan Jepang, periode kelima masa kemerdekaan. Pada masa babakan awal Hindu-Buddha, pada mulanya tidak ditemukan adanya perselisihan antara dua kerajaan besar Hindu-Buddha di Indonesia. Dua kerajaan tersebut adalah Kerajaan Sunda Pajajaran dan Kerajaan Majapahit. Dua kerajaan besar masa Hindu-Buddha ini mengidentifikasikan dua suku besar di Indonesia, yaitu Kerajaan Majapahit sebagai simbol kekuasaan suku Jawa dan Kerajaan Sunda Pajajaran sebagai simbol kekuasaan suku Sunda. Pada masa kedua kerajaan besar Hindu-Buddha tersebut, belum ditemukan ada perselisihan dan penaklukan antara kedua kerajaan tersebut sampai terjadinya peristiwa Bubat. Setelah beberapa lama, tidak terdengar adanya permusuhan dengan negara tetangga. Sampai pada tahun 1357 tepatnya, terjadi sengketa yang berakhir dengan perang yang cukup seru, yang disebut dengan Perang Bubat. Dan bahwa peristiwa itu merupakan peristiwa yang sangat penting, yang ternyata bisa peroleh dari naskah para raton, cerita Parahyangan, Kidung Sunda, yang menyebutkan peristiwa tersebut. Peristiwa Bubat sudah berlalu lebih 7 abad sejak peristiwa tersebut terjadi. Namun dampak dari peristiwa tersebut masih menjadi ingatan umum. Berdasarkan sumber-sumber sejarah yang diperoleh, kejadian Perang Bubat merupakan sebuah kejadian yang tidak diharapkan oleh Raja Hayam Wuruk. Peristiwa ini bisa terjadi lebih cenderung karena keinginan pemenuhan ambisi Mahapatih Gajah Mada yang ingin mewujudkan sumpah palapanya untuk menjadikan Majapahit sebagai penguasa tunggal di Nusantara. Karena pada waktu itu ada dua kerajaan besar yang berdampingan, yaitu Kerajaan Sunda, representasi dari suku Sunda saat ini, dan Kerajaan Majapahit, representasi dari suku Jawa. Gajah Mada sebagai seorang Mahapatih menginginkan hanya Kerajaan Majapahit yang dianggap sebagai pusat kekuasaan, sedangkan kerajaan lain termasuk Kerajaan Sunda diinginkan menjadi kerajaan bawahan.
Saat Majapahit terlibat perang Pargreg tahun 1404 sampai 1406 yang lebih besar dari perang Pubat, banyak pengungsi dari Majapahit yang lari ke daerah-daerah lain. Pengungsi itu banyak yang lari ke wilayah kekuasaan Kerajaan Sunda dan diterima dengan baik. Kejadian ini mungkin bisa dijadikan indikator bahwa sebenarnya para leluhur orang Sunda sudah tidak mempersoalkan atau mungkin sudah memaklumi peristiwa Pubat tersebut. Dendam sejarah dan gejolak orang Sunda yang merasa tidak bisa menerima perlakuan Gajah Mada dari Kerajaan Majapahit atas peristiwa Pubat yang sudah berlalu sekian lama muncul dan timbul pada zaman Hindia Belanda sekitar tahun 1930-an. Saat itu, Kidung Sunda baru saja diterjemahkan dan beredar di masyarakat Sunda. Kidung Sunda sendiri baru dibuat 300 tahun setelah peristiwa Pubat terjadi. Setidaknya butuh 3 generasi yang menceritakan kembali kisah itu, baru kemudian diabadikan dalam sebuah naskah kuno. Ada suatu pertanyaan muncul. Mengapa peristiwa yang sudah berlalu sudah lebih dari 7 abad tersebut masih bisa bertahan dan menjadi luka sejarah bagi orang Sunda? Kemungkinannya adanya perang Belanda dalam mentransformasi permusuhan tersebut pada masa penjajahan, sehingga isu ini bisa dijadikan alat untuk menjaga sikap saling bermusuhan antar dua etnis besar, Sunda dan Jawa. Kondisi ini dipelihara oleh penjajah karena sangat menguntungkan bagi Belanda yang ingin melemahkan keadaan suku-suku di Indonesia. Atau bisa juga itu merupakan sebuah akibat yang tidak langsung dan tidak disengaja setelah orang-orang Sunda yang bisa memahami Kidung Sunda setelah diterjemahkan oleh seorang filolog. Pembahasan tentang perang Pubat akan lebih menarik lagi jika dihubungkan dengan kondisi masyarakat Sunda sekarang yang masih mempunyai stigma kurang baik terhadap suku Jawa. Tidak bisa dipastikan apakah itu memang akibat dari dendam sejarah perang Pubat atau ada persoalan lain yang perlu dikaji lebih jauh. Sifat permusuhan dengan Majapahit orang Jawa setidaknya bisa dilihat dari fenomena yang terjadi hingga saat ini. Misalnya, tidak ada nama-nama jalan dan gedung perkantoran pemerintah di kota-kota Jawa Barat seperti Bandung dan Bogor menggunakan nama Hayam Wuruk, Gajah Mada, dan Majapahit. Demikian juga belum ditemukan ada nama-nama dari pasar, gedung swasta dan lain-lain yang menggunakan nama Majapahit, Gajah Mada, dan Hayam Wuruk. Sikap permusuhan dan stigma negatif terhadap suku lain mungkin perlu dicarikan jalan penyelesaiannya, supaya sikap tersebut bisa secara perlahan dihilangkan dan generasi sekarang memahami kondisi zaman yang sebenarnya terjadi pada waktu itu. Sebuah tulisan yang berjudul Pubat, Sisi Gelap Hubungan Kerajaan Majapahit Hindu dengan Kerajaan Sunda, bertujuan untuk mengeksplorasi tentang peristiwa perang Pubat dan mengetahui bagaimana hubungan Sunda Jawa setelah perang Pubat tersebut berdasarkan informasi dari naskah sejarah tradisional. Sekilas tentang Majapahit dan Sunda Pajajaran. Majapahit merupakan sebuah kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha yang didirikan oleh Raden Wijaya. Pada awalnya, Majapahit merupakan sebuah daerah baru yang masih berbentuk hutan yang dikenal dengan sebutan hutan tarik. Karena di wilayah tersebut banyak ditemui pohon maja yang buahnya terasa pahit, maka kerajaan baru di daerah hutan tarik tersebut dinamakan Majapahit. Hutan tarik ini merupakan pemberian Jaya Katuang kepada Raden Wijaya
Kertarajasa, menantu dari Kertanegara, raja terakhir Singasari sebelum dikalahkan oleh Jayakatwang, raja Kediri. Setelah Kertanegara gugur, maka kerajaan Singosari berada di bawah kekuasaan kerajaan Kediri dan berakhirlah kerajaan Singosari. Kerajaan Majapahit dalam perkembangannya mengalami berbagai pemberontakan seperti pemberontak Ronggolawe, Kuti, dan lain-lain. Pada pemberontakan Kuti yang terjadi tahun 1319 tepatnya, muncul seorang tokoh yang amat berjasa dalam menumpas pemberontakan tersebut. Tokoh tersebut adalah Gajah Mada, seorang anggota pasukan pengawal raja Bekel Bayangkari. Berkat siasat Gajah Mada dalam peristiwa Bedandar, raja dapat diselamatkan dan Kuti dapat dibunuh. Sebagai tanda balas jasa, raja mengangkat Gajah Mada menjadi patih di Kahuripan dan kemudian dinaikkan menjadi patih di Daha dan kemudian menjadi patih di kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk pada tahun 1350 sampai 1389 tepatnya, dengan gelar Maharaja Sri Rajasa Negara. Kerajaan besar yang hidup sezaman dengan kerajaan Majapahit adalah kerajaan Sunda. Di antara persoalan yang muncul ketika membicarakan kerajaan Sunda adalah persoalan nama kerajaan itu sendiri. Di samping nama kerajaan Sunda kadangkala bisa mengaburkan pembaca dengan timbulnya nama lain seperti Pajajaran, Pakuan, dan Pakuan Pajajaran. Sampai saat ini, kata Sunda sebagai nama sebuah kerajaan yang pernah eksis tidaklah sepopuler kata Tarumanegara sebagai nama sebuah kerajaan yang juga pernah eksis di bumi Parahyangan, Jawa Barat. Tegasnya, masyarakat masih banyak yang mengenal hanya Tarumanegara sebagai satu-satunya kerajaan yang pernah eksis di Jawa Barat. Bahkan kata Sunda lebih dikenal dalam masyarakat sebagai salah satu suku yang ada di Indonesia dibandingkan dengan nama sebuah kerajaan besar yang pernah eksis di Jawa Barat. Hal ini berbeda dengan kata Majapahit atau Sriwijaya. Kata Majapahit akan lebih mudah diidentifikasikan sebagai sebuah nama kerajaan besar yang ada di Pulau Jawa. Dengan demikian, dengan kata Sriwijaya juga akan lebih mudah dikenali sebagai sebuah nama kerajaan besar yang pernah berjaya dan terletak di Pulau Sumatera. Kurang populernya kerajaan Sunda bila dibandingkan dengan kerajaan Majapahit dan Sriwijaya mungkin bisa dimaklumi karena disebabkan beberapa hal. Pertama, sumber informasi tentang keberadaan kerajaan Sunda tersebut masih terbatas. Kedua, walaupun sumber tentang kerajaan Sunda cukup memadai, namun pengkajian dan penggalian tentang sumber tersebut belum optimal. Ketiga, walaupun sumber banyak, pengkajian cukup, tapi karena faktor waktu pengkajian dan penyebaran tentang kerajaan Sunda tersebut masih baru, maka masyarakat belum bisa mendapatkan informasi tersebut secara memadai. Berdasarkan beberapa sumber sejarah, nama kerajaan Sunda secara eksplisit pernah disebutkan. Adapun sumber sejarah tersebut adalah berita Tommy Pierce 1513 tepatnya, yang menyebut Regno de Sunda atau kerajaan Sunda sebagai kerajaan yang berkuasa di Jawa Barat yang mengadakan hubungan dagang dengan Portugis. Sebuah surat dari Patri Jesuit Manuel Alvarez kepada pusat Jesuit di Coimbra, Malaka, 5 Januari 1562, yang antara lain berisi mengenai pengalaman Alvarez bertemu dengan masyarakat Portugis di Banten dan tentang keberadaan kerajaan Kalapa dan kerajaan Sunda
Prasasti Sang Hyang Tapak I menyebut kerajaan Sunda dengan istilah bahasa Jawa kuno, Prahajian Sunda. Sumber Portugis banyak menyebut istilah Sunda. Sumber-sumber Portugis yang memuat istilah Sunda tersebut, di antaranya pertama, surat dari Kapitan Rui de Brito, Malaka 6 Januari 1514, kepada Raja Portugis yang memberitahukan adanya 2 orang raja kafir Sunda dan Jawa. Kedua, sebuah surat dari lain kapitan di Malaka 8 Januari 1515 kepada Raja Portugis yang menjelaskan pentingnya Malaka sebagai pusat perdagangan, antara lain untuk perdagangan dengan Sunda. Ketiga, berita yang berasal dari Antonio Pigafetta 1522 yang memberitahukan bahwa Sunda adalah sebuah daerah yang banyak menghasilkan lada. Keempat, berita Portugis yang berisi perjanjian antara penguasa Pelabuhan Kelapa sebagai wakil Raja Sunda dan Henrique Leme atas nama Raja Portugis pada tanggal 21 Agustus 1522. Kelima, berita Portugis yang berisi tentang perjanjian persahabatan antara penguasa di Gresik dan Panarukan yang dianggap bagian dari Sunda pada tanggal 27 Januari 1532. Keenam, surat dari Kapitan Andres de Ardaneta, Valladolid 26 Februari 1537 kepada Kaisar Spanyol Carlos V, yang antara lain berisi berita tentang telah jatuhnya pelabuhan Sunda Kelapa ke tangan Sultan Demak. Ketujuh, surat dari Kapitan Bras Bayau, Goa 1 November 1540 kepada Raja Portugis yang menyebutkan adanya 3 pelabuhan, Sunda, Kelapa, dan Banten. Kedelapan, surat dari Rui de Melo Pereira, pedagang, kepada Raja Muda de Alvaro de Castro yang berisi laporan mengenai karamnya sebuah kapal yang akan mengambil lada di Sunda untuk diperdagangkan di Cina. Di samping sumber Portugis, berita asing dari Cina juga menyebutkan istilah Sunda. Sumber Cina tersebut diantaranya adalah berita Cheng Ho yang menyebutkan bahwa ia beberapa kali diutus Kaisar Cina ke negara-negara di sebelah selatan, antara lain Sunlah, yang besar sekali kemungkinannya merupakan lafal Cina untuk kata Sunda. Di samping sumber sejarah dari orang-orang asing, kata Sunda juga disebut dalam beberapa prasasti, di antaranya adalah Prasasti Kebon Kopi II, Prasasti Rakrian, Juru Pangambat. Prasasti tersebut berangkat tahun 854 Saka atau 932 Masehi, berbahasa Melayu kuno. Di antara bunyi prasasti tersebut, pulihkan Haji Sunda. Bagian kalimat ini dapat diartikan memulihkan Raja Sunda dari Prasasti Kebon Kopi II. Ini dapat disimpulkan bahwa pernah ada raja di Sunda setelah berakhirnya Kerajaan Tarumanegara tahun 666 dan 669 Masehi, yang merupakan berita terakhir tentang Tarumanegara. Nama Sunda muncul dalam prasasti Canggal yang berangkat tahun 654 Saka atau 732 Masehi. Pada prasasti Sang Hyang Tapak juga dikenal prasasti Jaya Bupati atau prasasti Cicate, juga muncul nama Sunda. Prasasti terdiri dari 40 baris yang ditulis pada 4 buah batu. 4 batu ini ditemukan di tepi sungai Cicate di Cibadak, Sukabumi. Prasasti-prasasti tersebut ditulis dalam bahasa Kawi
ada beberapa tokoh penting dalam catatan sejarah pada masa eksistensi kerajaan Sunda. Carita Parahyangan menyajikan uraian mengenai awal kerajaan Sunda dengan menyebutkan nama seorang tokoh. Nama tersebut adalah Sanjaya yang disebut dalam prasasti Canggal 732 Masehi yang berasal dari halaman percandian Gunung Wukir, Kecamatan Salam, Magelang. Purba Caraka menilai bahwa kitab Carita Parahyangan masih cukup berbobot sebagai sumber sejarah. Dalam cerita Parahyangan tersebut, selanjutnya diceritakan bahwa Sanjaya berhasil mengalahkan Rahyang Purbarosa sehingga dapat mengangkat dirinya sebagai raja. Carita Parahyangan juga menyebutkan Sanjaya pergi berperang ke daerah lain agar daerah tersebut tunduk dan mau mengakui Sanjaya. Daerah-daerah kecil yang berhasil dikalahkan adalah Mananggul, Kahuripan, Kadu, Balitar, Melayu, Kemir, Keling, Barus, dan Cina. Sehabis berperang, Sanjaya kembali ke Galuh, pusat kerajaan Sunda, pada pemerintahannya. Tidak semua daerah yang disebutkan tadi berhasil dikalahkan Sanjaya, namun setidaknya menunjukkan bahwa Sanjaya telah berusaha memperluas daerah kekuasaannya. Setelah masa Sanjaya ini, tidak banyak lagi informasi diketahui, sampai akhirnya pada masa pemerintahan Prabu Srijaya Bupati tahun 1030 sampai 1042. Nama Prabu ini muncul dalam prasasti Sang Hyang Tapak yang berasal dari tahun 952 Saka atau 1030 Masehi yang ditemukan di kampung Pangcalikan dan Batar Muncang di tepi Cicatih, daerah Cibadak, Sukabumi. Kerajaan Sunda pada masa Srijaya Bupati terletak di Pakuan Pajajaran. Pusat kerajaan ini kemudian lagi untuk yang kesekian kalinya berpindah, dan kali ini yang terpilih sebagai pusat kerajaan adalah Kawali yang tidak jauh letaknya dari bekas pusat kerajaan Galuh pada masa Sanjaya. Kerajaan Sunda mencapai puncak kejayaannya pada masa Sri Baduka Maharaja sebagaimana yang disebut pada prasasti Kebantenan. Tokoh ini disebut sebagai yang kini menjadi susuhan di Pakuan Pajajaran. Juga bisa dipastikan bahwa tokoh ini pula lah yang disebut sebagai Prabu Guru Dewata Prana Sri Baduka Maharaja Ratu Haji di Pakuan Pajajaran, Sri Sang Ratu Dewata pada prasasti Batu Tulis. Menurut Carita Parahyangan, Sang Ratu Jaya Dewata menjalankan pemerintahannya berdasarkan kitab-kitab hukum yang berlaku, sehingga pemerintahannya berjalan dengan aman dan tentram. Pada masa itu tidak terjadilah perang. Jikapun terjadi rasa tidak aman, maka hal itu cumalah terjadi pada mereka yang berani melanggar Sang Hyang Siksa saja. Pada masa pemerintahan Sang Ratu Jaya Dewata, sudah ada penduduk kerajaan Sunda yang beralih agama. Hal ini antara lain dijelaskan di dalam berita Portugis yang berasal dari Tom Peirce 1513 yang mengatakan bahwa Cimanuk, yaitu kota pelabuhan sekaligus merangkap menjadi batas kerajaan Sunda di sebelah timur, banyak dijumpai orang Islam. Mereka inilah barangkali yang dalam cerita Parahyangan disebutkan yang merasa tidak aman lantaran melanggar Sang Hyang Siksa itu. Hubungan kerajaan Hindu Majapahit dengan kerajaan Sunda. Pada bagian ini akan dibahas hubungan kerajaan Sunda dan kerajaan Majapahit, hubungan yang akan dikemukakan. Di sini bukanlah suatu hubungan politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Hubungan di sini mungkin lebih tepat
pergesekan dan peperangan antara kerajaan Sunda dengan Majapahit yang dikenal dengan istilah Perang Bubat. Peperangan lain antara kedua kerajaan ini selain pada peristiwa Bubat, sampai saat ini belum ada informasi yang penulis dapat baik dari sumber-sumber tradisional maupun sumber lainnya. Sumber-sumber yang menyebutkan peristiwa Bubat adalah sumber historiografi tradisional seperti cerita Parahyangan, Pararaton, dan Kidung Sunda. Namun, sebelum memberikan gambaran tentang Bubat tersebut berdasarkan historiografi tradisional, di sini akan diungkapkan beberapa literatur yang menyebutkan tentang Bubat tersebut. Ensiklopedia Indonesia menyebutkan tentang Bubat, yaitu Perang Bubat merupakan perang yang terjadi antara kerajaan Majapahit dengan Sunda Pajajaran di daerah Bubat pada tahun 1357. Perang ini terjadi karena muncul salah paham antara Patih Gajah Mada yang mewakili kerajaan Majapahit dengan Panglima Ane Palaken dari kerajaan Sunda Pajajaran. Pada tahun itu, Hayam Wuruk hendak menikah dengan putri Sunda yang bernama Dyah Pitaloka. Putri Raja Pajajaran tersebut sudah datang ke Majapahit dengan diantar ayahnya yang bernama Sri Baduka Maharaja. Ketika pembicaraan mengenai rencana pernikahan Hayam Wuruk dan Dyah Pitaloka sedang berlangsung, terjadilah salah paham antara Gajah Mada, Patih Kerajaan Majapahit, dan Raja Sunda. Gajah Mada menghendaki agar pernikahan putri Raja Pajajaran dengan Hayam Wuruk dilaksanakan biasa saja, sehingga seolah-olah putri Raja Sunda dipersembahkan kepada Raja Hayam Wuruk sebagai tanda tunduk kepada kekuasaan Majapahit. Sikap Gajah Mada ini muncul karena keinginannya yang ingin menyatakan bahwa hanya ada satu kerajaan besar, yaitu kerajaan Majapahit. Kehendak Gajah Mada ini ditentang Raja Sunda dan pengikutnya. Mereka menghendaki pernikahan itu dilakukan dengan upacara kebesaran, sebagaimana lazimnya pernikahan putri dengan raja yang mempunyai derajat yang sama. Karena kedua belah pihak tetap mempertahankan pendiriannya, terjadilah peperangan di Bubat. Raja Sunda dan pengikutnya dapat dikalahkan dan Dyah Pitaloka akhirnya bunuh diri setelah ayahnya dan pengiringnya terbunuh. Keterangan tentang Bubat diperoleh dari prasasti batu tulis. Cerita tentang peristiwa tersebut terdapat dalam Kidung Sundayana dan Kitab Pararaton. Ensiklopedia Sunda, Alam, Manusia, dan Budaya, termasuk budaya Cirebon dan Betawi, tentang Bubat, menyebutkan Bubat adalah tempat terjadinya pertempuran sengit Raja Sunda dan raja pengiringnya melawan pasukan Majapahit yang terjadi pada tahun 1357 di pantai utara Majapahit, disebut sebagai Prabubat atau Pasundan Bubat dalam Pararaton. Perang terjadi sebagai akibat ambisi Sumpah Palapa Mahapatih Majapahit yang bernama Gajah Mada. Menjelang perkawinan agung antara Raja Majapahit Hayam Wuruk dengan putri Raja Sunda Dyah Pitaloka Citra Resmi, Gajah Mada mengharuskan Raja Sunda menyerahkan putrinya sebagai upeti kepada Raja Majapahit yang menandakan bahwa kerajaan Sunda takluk kepada Majapahit. Padahal sebelumnya Prabu Hayam Wuruk telah mengirimkan utusan melamar Dyah Pitaloka untuk dijadikan permaisuri. Raja Sunda menolak permintaan itu dan Gajah Mada memerintahkan pasukannya agar mengepung pesanggrahan tempat menginap Raja Sunda beserta para pengiringnya. Menurut cerita Parahyangan, Raja Sunda itu bernama Prabu Maharaja yang berkuasa selama 7 tahun, 1350 sampai
1357 tepatnya. Bubat dalam naskah historiografi tradisional. Yang pertama, cerita Parahyangan. Naskah cerita Parahyangan dikatakan sebagai salah satu sumber yang menceritakan tentang peristiwa Bubat. Setelah menyimak edisi yang ditulis oleh Aja, penulis tidak menemukan penyebutan kata Bubat yang digunakan pada teks tersebut. Namun yang disebutkan adalah Perang di Majapahit, sebagaimana tertulis dalam pasal 8 yang sudah diterjemahkan Aja. Berputra Prabu Maharaja menjadi raja selama 7 tahun. Karena terkena perbuatan hianat, mendapat bencana oleh putrinya bernama Tohan. Ia menginginkan mas kawin yang besar. Itulah sebabnya banyak orang pergi ke Jawa, tidak mau bersuami di Sunda. Maka terjadilah Perang di Majapahit. Perang di Majapahit kemudian ditafsirkan dengan kata Bubat. Kata Bubat ditemukan pada catatan penjelas dari edisi teks yang ditulis Aja. Dalam catatan penjelasan nomor 63 disebutkan, putri ini Dyah Pitaloka, lahir tahun 1339 Masehi. Ia diberi nama citra resmi oleh kakeknya dan nama Dyah Pitaloka oleh ayahnya. Selanjutnya, pada penjelasan nomor 64 disebutkan pertempuran Bubat terjadi bulan Badrapada tahun 1279 Saka pada hari Anggarawaki. Kemungkinan 29 Agustus 1357 dan hanya berlangsung sehari. Keesokan harinya, Rabu Kliwon, jenazah raja dan putri diperabukan dengan upacara kerajaan oleh Prabu Hayam Wuruk. Tentang naskah carita Parahyangan ini, Ensiklopedia Sunda memberikan gambaran sebagai berikut. Cerita Parahyangan merupakan naskah sejarah tradisional Sunda yang disusun pada akhir abad ke-16, mengisahkan perkembangan kerajaan Galuh dan kerajaan Sunda berdasarkan urutan kronologis raja-raja yang memerintahnya sejak raja pertama hingga raja terakhir. Di dalamnya dikemukakan peristiwa-peristiwa yang terjadi dan masalah-masalah yang timbul pada masa pemerintahan tiap raja, beserta lamanya raja-raja itu memerintah. Karangan telah disusun oleh warga kerajaan Sunda pada masa kerajaan tersebut tengah mengalami kehancuran akibat desakan kekuasaan kerajaan Islam Cirebon. Karangan ini ditulis pada daun lontar dengan menggunakan aksara Sunda dan berbahasa Sunda kuno. Naskahnya ditemukan di daerah Galuh dan sekarang disimpan di Perpustakaan Nasional Jakarta dalam Keropak 406 bersama dengan naskah lain. Kedua, Kidung Sunda. Cerita yang menggambarkan Bubat justru lebih banyak diungkapkan oleh Kidung Sunda. Namun Kidung Sunda merupakan karya sastra dalam bahasa Jawa pertengahan berbentuk tembang. Dalam karya yang bersifat sastra, unsur mitos sering tercampur dengan unsur fakta sejarah. Dalam Kidung Sunda, cerita tentang Bubat dimulai dari cerita keinginan Hayam Wuruk untuk mencari seorang permaisuri. Gambaran tentang peristiwa Bubat tersebut dikaitkan dengan tokoh penting Patih Gajah Mada. Dalam Kidung Sunda ini sangat jelas jalannya perang Bubat dan bagaimana posisi Gajah Mada pada peristiwa tersebut. Kidung Sunda yang terdiri dari 3 pupuh dan 449 pada menceritakan serta melukiskan perjalanan keluarga Raja Sunda ke Majapahit untuk merayakan perkawinan putri Raja Sunda dengan Raja Hayam Wuruk dari Majapahit.
Selain itu, menggambarkan pertempuran dan kekalahan orang-orang Sunda di Bubat karena selisih paham tentang hubungan kenegaraan Sunda dan Majapahit sebagai akibat kebijakan Mahapatih Gajah Mada. Tidak seperti dalam Pararaton dan Negara Kertagama yang menggambarkan Gajah Mada pada bagian kecil saja. Di dalam Kidung Sunda, Gajah Mada merupakan tokoh penting yang tampak memegang peranan yang menentukan, malahan dapat mempengaruhi raja untuk mengubah pendirian dan tindakan raja terhadap Raja Sunda dan putrinya. Peristiwa Perang Bubat dalam Kidung Sunda dikutip dari sebuah buku Kakawin Gajah Mada. Alur cerita yang rinci tentang jalannya Perang Bubat dalam Kidung Sunda dimulai dengan dialog antara Raja Kahuripan dan Daha dengan Hayam Wuruk. Ketika Raja Majapahit ditanyai oleh Raja Kahuripan dan Daha tentang perasaannya terhadap putri Sunda, Raja Majapahit masih menjawab, "Yang ditanyai menyembah, hamba sudah berketetapan hati tentang gambaran sang putri jelita yang menjadi permata angan-anganku yang menyusup dalam hati. Apabila ada yang menghalang-halangi, ia akan menjadi musuhku, lawanku berperang. Apabila aku mati, ia pun mati menemaniku." Penggambaran dan jawaban Raja Hayam Wuruk tersebut didengar oleh para menteri, dan para menteri lainnya setuju dengan keinginan raja. Namun Gajah Mada tidak setuju. Mengetahui Gajah Mada tidak setuju, para menteri tidak berani dan tidak bisa berbuat apa-apa. Demikian juga halnya dengan para penjaga dan pelayan pribadi raja. Mereka semua tegang dan bertanya-tanya dalam hati, sebenarnya apa yang dikehendaki Patih Gajah Mada? Semua riuh berkelakar. Para patih dan menteri, sikap mereka menunjukkan persetujuan. Tak ada yang tak setuju dalam hati dan tidak mencemaskan kesukaran. Semuanya tertawa-tawa. Namun Gajah Mada tidak setuju. Jauh dari tertawa, menggeleng-gelengkan kepala dan bergumam. Sang Patih Gajah Mada ternyata mempunyai pandangan tersendiri tentang kebijakan kenegaraan dalam rangka hubungan dengan Raja Sunda. Lalu Gajah Mada mengemukakan pendapatnya kepada Raja Majapahit. Tuan hamba pergi ke Bubat menyambut Raja Sunda yang konon datang dengan seluruh keluarga. Tujuan mereka ke Jawa. Mustahil Paduka. Rencana Raja Sunda itu menyulitkan kita. Itu bukan kebijakan kita seperti yang sudah-sudah. Sebaiknya mereka menunggu 4-5 malam lagi. Tidak sampai di situ saja. Patih Gajah Mada kemudian melanjutkan pertimbangannya kepada raja dan berkata, "Bagaimana dengan para kepala negara jajahan di Nusantara? Tidakkah ingat mereka tunduk pada dulu tuanku Madura, Palembang, Kochi, Wandan, dan Tumasik, Tanjung Pura dan Sawakung, sampai Raja Bali. Semuanya terkenal dan bakti mereka disertai persembahan." Gajah Mada masih melanjutkan keterangan tentang kebijakan kerajaan pada Raja Majapahit dan kemungkinan-kemungkinan tindakan pihak Raja Sunda yang dapat merugikan Majapahit. Berkatalah ia, "Nanti orang Sunda menjadi lain sikapnya dan tidak sesuai dengan kebijakan terhadap para raja lain di Nusantara. Aduhai, seakan tidak dikuasai oleh hamba untuk tunduk pada kita pada waktu dulu. Tunggulah barang 5 malam. Apabila masih saja tidak ada yang datang." Sikap Raja Sunda seperti itu bagi Gajah Mada mempunyai arti
ada maksud orang Sunda yang tidak benar untuk pergi ke Jawa. Itu tipu muslihat. Gajah Mada selanjutnya memberi pertimbangan kepada Hayam Wuruk untuk janganlah tidak waspada Baginda akan kelicikan musuh yang datang ke hadapan dulu tuanku dengan dalih persahabatan. Raja Majapahit, Hayam Wuruk, ternyata mengikuti saran Gajah Mada karena tidak paham akan maksud siasat patihnya ini. Keterangan utusan raja yang bernama Madu ke Raja Sunda yang dahulu disetujui kini dilalaikan semua menteri yang hadir pada waktu itu. Tidak mengerti dan heran akan kebijakan Gajah Mada dan mengapa raja menyetujui tindakan yang dirasakan tidak pada tempatnya sebagai balasan terhadap prakarsa persahabatan dan kebaikan pihak Sunda. Namun mereka tidak berani mengatakan apapun. Berita bahwa Patih Gajah Mada tidak setuju apabila Raja Majapahit datang ke Bubat sampai juga pada pihak Raja Sunda. Akhirnya Raja Sunda mengirim 4 orang utusan ke istana Majapahit di bawah pimpinan Patih Anepaken. Ketika Patih Anepaken bertemu dengan Patih Gajah Mada, terjadilah perselisihan. Mereka saling melontarkan kata-kata kotor. Patih Anepaken menuduh Patih Gajah Mada sebagai pengkhianat yang tidak berhati satria dan menantangnya untuk berperang. Pendeta istana yang bernama Smaranata mencoba untuk melerai dan meluruskan persoalan, namun Anepaken dan Gajah Mada yang masing-masing mewakili kerajaannya tetap bersikeras dan saling menuduh. Patih Anepaken berkata, "Daulat hamba menjunjung kata-kata sang pendeta seperti air hidup menyegarkan badan putra tuanku, sang pendeta. Tujuan raja ke Jawa mengantarkan putri karena ingin membesarkan hati menantu, yaitu sang raja ini. Namun Patih Dwi Rada Gajah Mada hanya menimbulkan perpecahan." Mendengar tuduhan ini, Gajah Mada menjawab, "Menipu tidak jujur dalam tindakan dan berhati jahat, namun masa saya terjebak olehnya?" Patih Gajah Mada sangat marah dan datang menunjuk sambil mengancam, "Hei, bagaimana penerimaanmu akan kata-kataku? Seperti kera yang tak tahu kalah dan menang. Kau congkak dan sombong, hanya membuatku panas." Anepaken marah dan membalas, "Hei, kau tak tahu artinya. Manakah cirimu yang baik?" Menjawab sang patih, "Mari kita membuat janji. Apabila ada orang yang datang dengan kereta berpayung sutra dengan segala tanda kehormatan." Setelah terjadinya pertengkaran ini, akhirnya peperangan antara rombongan kerajaan Sunda dan Majapahit tak dapat dielakkan. Raja Sunda tidak mau menyerahkan putrinya sebagai persembahan dan lebih baik gugur dengan cara yang terhormat. Disuruhnya istri dan putrinya pulang ke Sunda, tetapi mereka tidak mau. Persiapan perang sangat ramai dan peperangan akan segera terjadi. Pasukan Sunda sudah siap, demikian pula pasukan Majapahit. Setelah terjadi perselisihan hebat tersebut, Gajah Mada masih mempunyai kebijakan lain. Ia mengusulkan kepada raja untuk mengirim utusan ke Raja Sunda di Bubat. Menurut Gajah Mada, mungkin mereka orang Sunda takut berperang dan mati. Hal itu dapat dihindari dengan jalan mempersembahkan putri Sunda sebagai tanda takluk pada Raja Majapahit. Keinginan Gajah Mada disampaikan dan ditolak mentah-mentah oleh pihak Raja Sunda. Malahan menentang Raja Majapahit supaya segera datang ke Bubat. Setelah utusan Raja Majapahit melaporkan
hal ini kepada rajanya, maka raja menjadi sangat marah dan segera menyuruh menteri-menterinya untuk bersiap-siap menggempur pihak Sunda. Tetapi dicegah oleh Gajah Mada. Kemudian Gajah Mada juga mengusulkan siasat perang sebagai berikut. Sebarlah pasukan. Musuh Baginda bagaikan anjing yang terbentur jika dikejar. Bangkitkan kemarahan, membunuh supaya diperhatikan. Siasat ini pada permulaan menyebabkan banyak kekalahan di pihak Majapahit. Namun setelah Gajah Mada sendiri terjun dalam peperangan dan dapat membunuh Anepaken dalam perkelahian 1 lawan 1, pasukan Sunda akhirnya kalah dan hancur. Raja Sunda juga gugur dan dibela oleh putri dan permaisurinya yang bunuh diri karena ingin mengikuti ayah dan suaminya ke alam baka. Hayam Wuruk menyesali terjadinya peristiwa ini. Maka jenazah Raja Sunda dan putri raja tersebut diperabukan pada sebuah upacara keagamaan. Kidung Sunda ini walaupun tidak bisa dijadikan sebagai sumber sejarah, setidaknya ia bisa memberikan gambaran yang lebih utuh tentang peristiwa bila dibandingkan dengan carita Parahyangan. Ketiga, Pararaton. Selain kitab cerita Parahyangan dan Kidung Sunda, peristiwa Bubat juga disebut dalam Pararaton. Penyebutan Bubat dalam Pararaton dikaitkan dengan peran Patih Gajah Mada. Pararaton merupakan sebuah kitab naskah sastra Jawa Pertengahan yang digubah dalam bahasa Jawa Kawi. Naskah ini cukup singkat, berupa 32 halaman seukuran folio yang terdiri dari 1126 baris. Isinya adalah sejarah raja-raja Singosari dan Majapahit di Jawa Timur. Kitab ini juga dikenal dengan nama Pustaka Raja, yang dalam bahasa Sanskerta juga berarti kitab raja-raja. Tidak terdapat catatan yang menunjukkan siapa penulis Pararaton. Gambaran tentang peristiwa Bubat dalam Pararaton ini dikutip dari buku Kakawin Gajah Mada. Dalam buku kutipan dikatakan bahwa akhirnya Gajah Mada disebut dalam episode ketika ada peperangan antara Majapahit dengan Raja Sunda yang dikenal dengan Perang Bubat. Di medan perang, Gajah Mada digambarkan sebagai penyebar maut. Sesudah perang selesai, Gajah Mada menikmati hasil berbaktinya pada negara sampai ia meninggal. Jabatan Mahapatih sepeninggal Gajah Mada kosong untuk 3 tahun. Pemirsa budiman, itulah tadi cerita sejarah untuk kali ini. Jangan lupa sampaikan masukan kalian, kritik kalian, saran kalian di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.